Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bayu Andika, CGP Angkatan 9 Provinsi Riau. Kali ini saya akan menjelaskan koneksi antar materi terkait kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Pada kesempatan ini, saya akan membuat kesimpulan dan refleksi pengetahuan serta pengalaman baru yang telah dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara berdasarkan 3 pertanyaan di bawah ini. Pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Kesimpulan dan refleksi mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pada dasarnya, pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Mengapa? Karena pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan pengajaran merupakan bagian dari pendidikan, dan menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Bagian pertama, sebelum dan sesudah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa murid adalah seseorang yang dapat mengikuti apa yang diperintah oleh guru. Dan saya menganggap bahwa ketuntasan dalam penyampaian materi jauh lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Misalnya, ketika mereka sudah mampu mengerjakan soal penugasan dan asesmen yang saya berikan dan sudah mendapatkan nilai di atas KKM yang telah saya tentukan, saya menganggap bahwa mereka sudah berhasil dalam proses pembelajaran saya. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa yang saya lakukan selama ini tidaklah tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya pada aspek kognitif saja, namun juga afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukanlah objek pembelajaran, melainkan subjek, yang artinya murid memiliki kebebasan untuk berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan metode atau model pembelajaran yang tepat. Guru harusnya sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Guru pun harus menyajikan pembelajaran yang berpusat pada murid. Selain itu, saya juga harus mempelajari karakteristik murid, karena setiap anak dilahirkan dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan saya harus menghargai setiap karakter murid dengan memberikan kesempatan untuk mereka dapat tumbuh sesuai dengan kodratnya. Bagian kedua, sebelum mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa pembelajaran berpusat pada guru sebagai sumber utama. Dan setelah saya mempelajari modul 1.1, sebagai subjek pembelajaran, sudah seharusnya anak yang aktif di dalam proses pembelajaran, dan guru harus melayani kebutuhan anak, agar anak mendapatkan haknya sebagai pembelajar yang merdeka. Guru juga harus mampu melihat kondisi dan karakter anak secara menyeluruh, agar nantinya proses pembelajaran dapat disesuaikan dengan kondisi anak, dan pendekatan yang digunakan juga harus berdasarkan dunia anak. Bagian ketiga, sebelum mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa tugas guru di kelas hanya mentransfer ilmu pengetahuan kepada anak. Setelah mempelajari modul 1.1, tugas guru yang sebenarnya adalah membantu dan menuntun murid untuk memahami pentingnya materi yang dipelajari, membantu mereka mengidentifikasi manfaat dari setiap materi yang dipelajari bagi dirinya untuk dapat diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari, baik bagi dirinya dan juga bagi orang banyak. Hal ini mensyaratkan adanya proses pemaknaan materi yang mendalam dan menerangkan bahwa tidak hanya sekedar menguasainya saja, melainkan anak juga harus menyadari manfaatnya dengan jelas. Bagian keempat, sebelum mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa dalam proses pembelajaran di kelas, saya hanya berfokus pada penyelesaian kurikulum saja. Dan setelah saya mempelajari modul 1.1, yang terpenting bukanlah pada penyelesaian kurikulumnya, tapi bagaimana anak mampu mengembangkan minatnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman.
Dan guru juga harus mampu menuntun anak agar menjadi manusia yang berkarakter dan berbudi luhur. Hal-hal yang akan segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bagian pertama, saya akan merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode Student Centered Learning. Bagian kedua, saya akan menerapkan pembelajaran abad 21 yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana anak dapat berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Bagian ketiga, saya akan berpegang teguh pada konsep kemerdekaan anak pembelajaran, tidak lagi menuntut, tapi menuntun, karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid, berusaha agar menjadi teladan bagi murid, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Bagian keempat, selanjutnya, saya juga harus mengenali karakter dan latar belakang murid dengan baik, agar nantinya terjalin komunikasi yang baik pula dengan setiap anak. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Terima kasih.